Undian babak perempat final Liga Champions musim ini digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss. Undian ini dipandu oleh Deputi Sekretari UEFA, Giorgio Marchetti. Marchetti juga ditemani oleh legenda timnas Turki dan Galatasaray, Hamid Altintop untuk pengundian ini. Tidak hanya itu, legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert juga turut membantu undian ini. Untuk babak perempat final dan semifinal Liga Champions 2022-2023 ini ada perubahan aturan jika dibandingkan dengan babak 16 besar. Di babak perempat final dan semifinal ini, dua tim dari negara yang sama boleh bertemu, sementara di babak 16 besar kemarin dua tim dari negara yang sama tidak boleh bertemu. Selain itu dua tim dari grup yang sama di fase grup juga bisa berjumpa kembali, karena di babak sebelumnya dua tim dari grup yang sama tidak boleh saling bertemu. Sebelum kita bahas hasil undian Liga Champions 2022-2023, kita akan bahas sedikit perjalanan 8 kontestan yang lolos ke babak perempat final. Musim ini negeri Pisa Italia berhasil meloloskan 3 wakilnya di perempat final Liga Champions. Terakhir mereka bisa lakukan hal tersebut 17 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2006. Musim ini juga ada duo Milan yang mendapat hidayah jelang Ramadan usai kembali ke jalur kebenaran setelah dalam 17 tahun tersesat tanpa arah dalam lorong kegelapan. AC Milan lolos fase grup musim ini sebagai runner-up grup E di bawah Chelsea, sementara di fase 16 besar pasukan Stefano Pioli mampu menjinakkan pasukan unggas wakil Liga Inggris Tottenham Hotspur. Sementara sang rival abadi Il Nerazzurri lolos dari grup C yang dianggap grup neraka dengan status runner-up, sama seperti sang rival, di bawah raksasa Jerman Bayern Munchen. Di fase 16 besar pasukan biru hitam kota Milan berhasil menaklukkan FC Porto dengan agregat tipis 1-0. Wakil Italia terakhir adalah Napoli, anak asuh Luciano Spalletti lolos dari grup A dengan status juara grup. Mereka nyaris menyapu bersih semua pertandingan andai di laga terakhir mereka tidak sengaja mengalah dari Bangau Tong-Tong Liverpool. Dan di babak 16 besar Napoli mampu menjinakkan tim kejutan dari Jerman Eintracht Frankfurt dengan agregat 5-0. Chelsea dan Manchester City musim ini jadi wakil dari Inggris. Hebatnya kedua tim yang identik dengan warna biru muda dan biru tua ini lolos dari fase grup dengan status juara grup. Chelsea mampu mengumpulkan 10 poin dari 6 laga, meski di bawah arahan manajer yang kurang pengalaman di Liga Champions. Namun pasukan Graham Potter mampu melakukan epic comeback ketika menaklukkan Borussia Dortmund di babak 16 besar, sementara si biru Manchester mampu menyapu bersih semua laga tanpa pernah merasakan sekalipun kekalahan di fase grup yang berisi orang-orang lemah. Di fase 16 besar anak asuh Pep mencoba menunjukkan jika mereka mampu seperti Bayern Munchen ketika berhasil mencukur RB Leipzig dengan agregat 8-1. 3 tim yang menjadi wakil negara masing-masing ialah Real Madrid yang mewakili Spanyol, Benfica yang menjadi duta besar Portugal, dan sang psikopat yang mulai tobat Bayern Munchen menjadi wakil Jerman. Di fase grup ketiga tim unggulan ini mampu menjadi juara grup dengan catatan impresif mampu menyapu bersih semua laga dengan hasil 3 poin maksimal, kecuali Madrid yang sekali kalah ketika melawan Leipzig. Di babak 16 besar ketiganya juga mampu menaklukkan kuda hitam musim ini macam klub Brugge, PSG, dan juga Liverpool. Usai melewati hadangan 16 besar kini para kontestan idaman harus saling bantai, guna lolos ke semifinal. Karena banyak sekali musim ini laga-laga yang berakhir dengan skor mencolok. Mari kita bahas hasil undian dua legenda sepak bola dunia ini sekaligus prediksi siapa yang lolos versi Kapten Suroso. Undian pertama langsung mempertemukan Real Madrid melawan Chelsea, dari 5 laga yang sudah kedua tim lewati sejak tahun 1971. Ketika Liga Champions masih bernama Piala Winners hingga terakhir mereka bertemu musim lalu. Real Madrid tidak pernah menang dari The Blues Chelsea, dengan catatan Chelsea mampu memenangi laga 3 kali dan 2 kali bermain imbang. Musim lalu pun juga masih saja menjadi kenangan buruk anak asuh Ancelotti ketika ditahan imbang di Santiago Bernabeu, dan takluk 2-0 di Stamford Bridge. Prediksi kami musim ini sepertinya anak asuh Carlo Ancelotti akan mampu meraih kemenangan perdananya dalam melawan pasukan Graham Potter. Selain unggul dalam juru taktik, dalam skuad pun Real Madrid musim ini lebih potensial menguasai permainan di bawah komando Modric. Sementara bagi Chelsea tentunya akan sulit melewati Madrid dan meneruskan rekor tak pernah kalah mereka, ketika di 16 hampir saja kalah ketika melawan Dortmund, dan Real Madrid begitu mudah dalam menaklukkan Liverpool.
Undian selanjutnya mempertemukan Internazionale melawan wakil Portugal Benfica. Secara di atas kertas Inter Milan pasti akan diunggulkan dan difavoritkan bakal dengan mudah melewati hadangan Benfica. Dari 3 kali pertemuan terakhir Inter Milan mampu menang 2 kali dan 1 kali seri. Secara kekuatan tim, lagi-lagi Inter juga jelas lebih unggul. Benfica yang musim ini terbilang diisi pemain muda dan belum berpengalaman di kompetisi Eropa ditambah tidak bisa tampilnya beberapa pemain senior macam Julian Draxler dan Nicolas Otamendi, bisa semakin mempermudah Lautaro Martinez membawa Inter Milan lolos ke semifinal. Jadi prediksi kami Inter kemungkinan besar akan lolos dengan mudah. Selanjutnya akan ada derby yang akan membuktikan siapa the real tukang babat lawan dengan skor 8 gol. Yakni pertemuan Manchester City dengan Bayern Munchen. Sama-sama menjadi juara grup musim ini dengan status tak terkalahkan, di liga sama-sama masih berpeluang juara, sama-sama pernah menang dengan 8 gol, sama-sama pernah dilatih Pep dan lagi-lagi sama-sama saling bertukar pemain. Susahlah membahas dua tim yang sama-sama diisi pemain bintang, tapi secara head-to-head dari 2 laga resmi di Liga Champions dan 3 kali laga uji coba pramusim, The Citizen mampu menang 4 kali dan kalah sekali. Catatan ini juga pantas membuat pasukan Julian Nagelsmann musim ini harus mewaspadai anak asuh Pep Guardiola yang selalu mengandalkan sang monster Erling Haaland. Namun jangan salah, Bayern juga memiliki mata-mata ambu pada diri Joao Cancelo yang bisa membeberkan strategi yang dipakai Pep Guardiola. Secara tim jelaslah kedua tim sama-sama memiliki kedalaman yang kuat karena diisi pemain terbaik Eropa saat ini. Dari kesimpulan di atas prediksi kami ya jelas Bayern Munchen masih unggul dan bakal lolos ke semifinal. Selain faktor sejarah mereka di Liga Champions, Munchen juga memiliki misi rahasia balas dendam RB Leipzig yang dibantai klan Haaland atas perintah Hokage Pep Guardiola. Undian terakhir mempertemukan derby della Madonnina, antara tim bapak-bapak AC Milan melawan tim biru muda kota Naples, Napoli. Derby kepala pelontos ini juga bisa membuat siapapun yang lolos akan bertemu Inter Milan di semifinal. Italia bakal menguasai Eropa ini ceritanya, dari sekian banyak derby yang sudah dijalani Milan dan Napoli. Kita lihat saja 8 laga terakhir Napoli mampu menang 4 kali, Milan hanya mampu menang 2 kali, dan 2 sisanya berakhir imbang. Dari klasmen sementara di Serie A, anak asuh Luciano Spalletti juga unggul 20 poin dan berada di pucuk. Dari kedalaman skuad keduanya bisa dibilang imbang, tapi jika membicarakan sejarah dan pengalaman di Liga Champions jelas AC Milan lebih unggul serta lebih berpengalaman. Sejak era Piala Winners hingga format baru Liga Champions, total 7 trofi mampu mereka bawa pulang ke publik San Siro. Dari statistik mencetak gol jelas nama Osimhen dan Kubica akan wajib diwaspadai oleh pemain belakang AC Milan, total. Hingga saat ini keduanya telah mampu mencetak 30 gol di semua kompetisi. Namun langkah AC Milan untuk menang dari Napoli dan lolos ke semifinal musim ini akan sulit, karena adanya kutukan Ibrahimovic yang selalu membawa sial tim yang dia bela kala berlaga di Liga Champions. Untuk prediksi kami mengunggulkan Napoli guna bersua Inter di semifinal dan Inter akan bertemu Munchen di final. Itulah tadi profil 8 tim yang akan bermain di 8 besar Liga Champions musim ini beserta hasil drawing serta prediksi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.